Kalila tidak tahu bagaimana cara memberitahu Nathan bahwa gadis dalam gambar itu adalah dirinya, atau lebih tepatnya seperti apa penampilannya dulu. Dia tidak ingin anaknya terlalu banyak berpikir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu lapar. Ayo kita cari Bibi Eloise setelah kita beres-beres, oke?" Nathan adalah anak yang sangat sensitif. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Oke. Aku sudah lama tidak bertemu Bibi Eloise, dan dia juga bilang akan memberiku sesuatu yang menarik saat kita bertemu nanti." Melihat senyuman Nathan, kesedihan di hati Kalila perlahan sirna. Dia mengusap kepala anaknya dan berkata dengan nada menggoda, "Kalau kamu mencari Bibi Eloise hanya karena ingin mendapatkan hadiah, lihat saja nanti bagaimana aku membereskanmu." Nathan mendengus kecil dan memutuskan untuk tidak menanggapi. Sementara Kalila sibuk mengganti pakaian di dalam kamar, tanpa sepengetahuannya, Nathan buru-buru memotret foto gadis itu dan mencarinya di internet. Dalam waktu singkat, berbagai informasi pun muncul. Kalila Wayne, nama itu sama persis dengan nama ibunya. Nathan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak hanya itu, dia juga menemukan artikel tentang pernikahan Kalila Wayne dan Trevin Hunn, termasuk kabar bahwa Kalila meninggal dalam kebakaran 5 tahun lalu. Banyak dari artikel itu membicarakan betapa baiknya Trevin terhadap Kalila. Mata Nathan menyipit tajam. Meskipun ibunya tidak pernah mengatakan apapun, Nathan bisa merasakan kebencian yang tersembunyi di hatinya. Pasti ada sesuatu yang telah dilakukan Trevin hingga menyakiti ibu. Nathan memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Trevin. Saat itu, dia menemukan foto terbaru Trevin di bandara yang diunggah di internet, dan di bawahnya ada foto seorang wanita. Banyak situs mengatakan bahwa Trevin datang ke bandara untuk menjemput wanita itu. Siapa dia? Nathan bertanya dalam hati, matanya berkilat penuh perhitungan. Dia mencari informasi lebih lanjut dan menemukan bahwa wanita itu bernama Soraya Hook. Soraya adalah anak seorang pria yang meninggal saat menyelamatkan Trevin, dan sejak itu dia diadopsi oleh keluarga Hunn. Dia selalu berada di sisi Trevin dan dikenal sebagai saudara angkatnya. Di tempat lain, Nathan menolak ciuman Eloise dengan wajah merengut. "Bibi berhenti," katanya sambil mengusap pipinya. Eloise pura-pura marah dan berkata, "Bocah nakal. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak akan lahir ke dunia ini. Apa salahnya aku mencium pipimu? Tidakkah kau tahu bahwa kau harus membalas budi atas kebaikan yang telah menyelamatkan hidupmu?" Nathan mendesah dramatis. "Bibi, aku baru berusia 4 tahun. Aku tahu aku tampan, tapi kau harus mencari pria yang seusiamu. Aku terlalu muda untukmu, jadi berhentilah bertingkah aneh," katanya dengan ekspresi pasrah. Eloise mengerutkan kening dan berpaling ke Kalila. "Lila, kau benar-benar tidak mengajari anakmu dengan baik. Dengar apa yang dia katakan padaku. Apa ini ucapan normal untuk anak 4 tahun? Bibi Eloise, aku tidak berbicara dengan bahasa manusia, jadi aku juga heran kenapa kau bisa memahaminya." Nathan membalas dengan ekspresi polos. Kalila tak bisa menahan tawa saat melihat mereka berdua bertengkar seperti ini. Mereka memang selalu bersitegang setiap kali bertemu, tetapi saat berjauhan, mereka pasti saling merindukan. "Baiklah, kamu juga tahu kalau Nathan tidak suka dicium, jadi jangan menggodanya terus. Nathan, kamu juga tidak boleh berbicara seperti itu pada Bibi Eloise," Kalila menengahi. Eloise menatap Nathan dengan tatapan tajam. "Aku tetap harus menciummu." Sebelum Nathan bisa melarikan diri, Eloise langsung mencium pipinya beberapa kali hingga wajah bocah itu berubah kesal. Setelah puas, Eloise melepaskannya dan mendengus dengan penuh kemenangan. Kalila menggeleng tak berdaya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Berapa lama kamu akan tinggal kali ini?" tanya Eloise setelah puas menggoda Nathan. Kalila mengusap pipi anaknya yang cemberut dan berkata, "Aku berencana untuk menetap sepenuhnya di sini. Mungkin aku akan membuka studio kecil. Sebagus apapun luar negeri, aku tetap lebih menyukai kota ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana aku tumbuh. Tapi kamu juga tahu kalau Nathan sangat mirip dengannya. Bagaimana kalau dia ketahuan?" Eloise mengingatkan dengan nada khawatir. Kalila menghela napas. "Aku hanya bisa melangkah satu persatu. Untuk saat ini, kita masih harus waspada terhadap Trevin." Eloise ingin membantah, tetapi saat mengingat penderitaan Kalila selama bertahun-tahun, dia hanya bisa mendesah pasrah. Saat pertama kali melihat Kalila lagi, dia hampir tidak bisa percaya bahwa ini adalah gadis yang dulu ia kenal.
Bagaimana mungkin seorang gadis secantik ini harus mengalami penderitaan seperti itu? Kalila bisa menebak apa yang dipikirkan Eloise, jadi dia tersenyum samar. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengenaliku sekarang. Eloise mengerutkan dahi, tapi akhirnya mengangguk. Setidaknya wajahmu sudah berubah. Tapi masalah utamanya adalah anakmu yang sangat mencolok, katanya sambil mencubit pipi Nathan. Nathan mendengus dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah alat kejut listrik kecil. Tanpa peringatan, dia menyentuhkan alat itu ke lengan Eloise. BZZT. Eloise tersentak dan melompat mundur. AARGH. Jeritnya. Nathan tersenyum puas sambil mengayunkan alat kejut di tangannya. Awalnya ini dipersiapkan oleh ibu untuk melindungiku dari orang asing yang usil. Tapi ternyata harus digunakan padamu. Kalila terengah-engah karena tawa, sementara Eloise ingin menangis tanpa air mata. Bocah nakal, bagaimana mungkin kau bisa begitu tampan, tapi hatimu sekejam ini? Eloise menggerutu, masih kesemutan akibat kejutan listrik. Kalila menggeleng tak berdaya. Dia harus mengakui bahwa gen Trevin sangat kuat. Meskipun Nathan selalu bersamanya, dia tetap memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya. Dia tidak ragu untuk melawan siapapun yang mengganggunya. Kamu yang suka bertengkar dengannya setiap saat, jadi jangan heran kalau sekarang dia melawanmu, kata Kalila sambil tersenyum. Eloise memandang Nathan dengan ekspresi kesal. Bocah nakal, kita di luar sekarang jadi aku tidak akan membalas perbuatanmu. Tapi tunggu saja saat kita sampai di rumah nanti. Kau akan lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Nathan hanya mendengus kecil dan menyelipkan alat kejutnya kembali ke dalam sakunya, siap menghadapi pembalasan Eloise kapan saja. Lelucon konyol mereka akhirnya berhenti untuk sementara. Ponsel Eloise berbunyi. Dia membuka pesan yang masuk, dan ekspresinya langsung berubah menjadi sedikit khawatir. Apakah kamu melihat Ray, dia di bandara hari ini? Tanyanya sedikit ragu menyebut nama pria itu. Kalila tertegun sejenak. Trevin adalah sosok yang terkenal, tentu saja setiap gerak-geriknya akan menjadi bahan berita. Kemanapun dia pergi, semuanya selalu menjadi sorotan. Yah, begitulah. Tidak apa-apa, kata Kalila santai. Eloise melirik Nathan yang sedang makan dengan kepala tertunduk. Kalila tentu saja tahu apa yang ingin ditanyakan Eloise. Ia menggelengkan kepalanya pelan, memberi isyarat agar Eloise tidak khawatir. Selama ini mereka menghindari menyebut nama Trevin di depan Nathan. Anak itu terlalu pintar. Jika ia merasa curiga, bisa saja dia mulai mencari tahu sendiri atau bahkan mencoba bertemu dengan Trevin. Itu bisa mengungkap identitas mereka dan membahayakan Kalila. Lagi pula, Kalila tidak ingin Nathan berpikir bahwa ayahnya tidak mencintainya. Jadi ia selalu mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Bibi Eloise, apakah ada yang salah dengan matamu? Apa perlu kita pergi ke dokter? Tanya Nathan dengan nada geli, tetapi sorot matanya terlihat jijik. Eloise meliriknya dengan kesal. Kalila terbatuk ringan dan berkata dengan serius, Nathan, kamu tidak boleh berbicara seperti itu kepada Bibi Eloise. Tidak sopan berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua. Wajah Nathan langsung berubah cemberut, sementara Eloise tersenyum penuh kemenangan. Di sisi lain kota, suasana berbeda terasa di kantor Hun Group. Trevin duduk di kursinya dengan ekspresi suram. Alisnya berkerut erat, dan jarinya mengetuk meja dengan ritme yang tidak beraturan. Lukas merasa gelisah. Kantor terasa begitu menegangkan hingga ia tanpa sadar membuka satu kancing ke mejanya agar bisa bernapas lebih lega. Sudahkah kau menghubungi Winnie? Tanya Trevin dingin. Dia datang ke bandara khusus untuk menjemput Winnie, tetapi ternyata wanita itu tidak muncul. Sekarang mereka bahkan tidak tahu di mana dia berada. Lukas buru-buru menjawab, kami sudah berkomunikasi dengannya melalui email. Namun perusahaan di negara M juga tidak dapat menghubungi Nona Winnie saat ini. Sebenarnya desainer ini cukup sombong. Apakah Anda benar-benar harus menjemputnya secara langsung? Aku beri kau waktu 1 jam, potong Trevin dengan suara tajam. Jika dalam waktu itu kau tidak bisa menemukannya, kau bisa keluar. Lukas langsung menutup mulutnya dan bergegas keluar dari ruangan. 1 jam kemudian, di tengah kepanikan, akhirnya Lukas menerima balasan email dari Winnie. Wanita itu setuju untuk datang ke perusahaan dan bertemu langsung dengan Trevin keesokan harinya. Lukas menghela napas lega, merasa seperti hidupnya baru saja diselamatkan. Keesokan paginya saat Kalila bangun, Nathan sudah menyiapkan sarapan dan meletakkannya di meja makan. Ibu, selamat pagi, sapanya dengan senyum lebar.
Kalila mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Selamat pagi malaikat kecilku. Eloise keluar dari kamarnya dengan langkah malas. Begitu melihat sarapan di meja, matanya berbinar. Lila, kamu sudah menyiapkan semuanya. Aku suka sarapan buatan rumahan seperti ini. Kalila tersenyum. Ini buatan Nathan. Eloise menatap Nathan dengan sedikit iri. Meskipun anak itu memiliki temperamen yang sulit, keahliannya benar-benar luar biasa. Setelah sarapan, Kalila menepuk kepala Nathan. Hari ini kamu tinggal di rumah ya. Ibu akan pergi untuk membahas sesuatu dan akan segera kembali. Nathan mengangguk patuh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya, Kalila menuju Hun Group. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Dulu dia pernah melangkah ke dalam gedung ini sebagai menantu keluarga Hun, sebagai istri Trevin. Namun kini ia datang sebagai orang asing. Dia bertanya-tanya, apakah Trevin tidur nyenyak tadi malam setelah melihat nama Kalila Wayne dalam daftar tamu. Kalila menghela napas, menekan emosinya lalu memasuki gedung Hun dengan kepala tegak. Halo Nona, Anda mencari siapa? Tanya seorang wanita di meja resepsionis dengan senyum sopan. Kalila menjawab dengan tenang, saya ingin bertemu Tuan Trevin Hun. Saya Winnie, desainer yang diundang untuk membahas proyek mendatang. Mendengar namanya, resepsionis itu segera menunjukkan sikap hormat. Silakan tunggu sebentar, saya akan menghubungi sekretaris Lukas. Baiklah, jawab Kalila dengan santai. Ia duduk di sofa ruang tunggu, menunggu dengan ekspresi tenang. Namun tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Apakah Trevin sudah bebas? Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Kurasa dia belum sempat sarapan. Aku akan membawakannya makanan. Tidak perlu lapor, aku akan masuk sendiri. Soraya Hook melangkah masuk dengan angkuh, seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Ia membawa sebuah kotak makanan di tangannya. 5 tahun berlalu, tetapi Soraya masih sama seperti sebelumnya, terlihat lembut, manis, dan murni seperti bunga teratai putih. Kalila meliriknya sekilas, dan matanya dipenuhi kemarahan yang sulit disembunyikan. Soraya tiba-tiba merasa ada seseorang yang menatapnya. Ia menoleh dan menatap langsung ke mata Kalila. Meskipun Kalila cepat-cepat menahan emosinya, Soraya tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Alisnya sedikit berkerut. Siapa ini? Tanyanya curiga. Resepsionis menjawab dengan sedikit canggung, ini Nona Winnie, desainer yang diundang oleh sekretaris Lukas. Tuan Hun juga sangat menghargai pekerjaannya. Soraya menatap Kalila dengan ekspresi sinis. Aku tidak menyangka kalau desainer Winnie adalah wanita yang sangat cantik. Sayang sekali kau tidak memilih menjadi aktris. Nada suaranya terdengar ramah, tetapi jelas ada sindiran di baliknya. Entah mengapa Soraya merasa wanita ini mengancam dirinya. Dengan wajah dan aura seperti itu, wanita lain pun bisa terpesona apalagi pria. Kalila tersenyum tipis. Bagaimana mungkin kemampuanku yang biasa-biasa saja bisa dibandingkan dengan bakat akting Nona Hook? Bukankah kau sendiri sudah terbiasa berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu? Ekspresi Soraya langsung berubah. Nona Winnie, kau terlalu percaya diri. Ya kau cantik dan berbakat, tetapi jangan berpikir kau bisa membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih tinggi darimu. Jangan sombong, balas Soraya dengan nada tajam. Kalila tertawa kecil, senyumnya begitu menawan hingga membuat orang sulit berpaling. Jika aku tidak memiliki kemampuan, bagaimana mungkin aku bisa diundang ke sini? Tapi tentu saja, aku tak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Nona Hook, seorang wanita yang tega merebut suami dari istrinya yang sedang hamil. Sayang sekali wanita rakus dan kejam seperti itu biasanya tidak berakhir dengan baik. Wajah Soraya langsung pucat pasi. Kau usir dia. Teriaknya penuh emosi kepada Satpam. Beraninya wanita ini berbicara seperti itu padanya. Mengusirku, atas perintah siapa? Siapa kau? Kalila berkata perlahan, nada suaranya penuh hinaan dan ejekan. Ekspresi meremehkan di wajahnya membuat Soraya terpancing. Ia merasa Kalila sengaja memprovokasinya. Resepsionis yang ada di samping mereka tampak canggung, lalu buru-buru berkata, jangan. Tolong berhenti, kalian berdua adalah tamu. Tidak perlu bertengkar seperti ini. Kalila tersenyum samar, tatapannya penuh arti. Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu Nona Hook. Ternyata kau hanyalah seorang tamu sepertiku. Kalau begitu aku minta maaf atas luapan emosiku tadi, mungkin aku kehilangan akal sejenak. Siapa yang kau panggil tamu? Aku calon istri Trevin. Soraya berkata marah.
Kuperingatkan kau untuk tidak memprovokasiku, atau aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Selama bertahun-tahun, Soraya dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai calon istri Presiden Hun Corporation. Trevin memang tidak pernah menegaskan atau membantahnya, yang membuatnya yakin bahwa itu hanya masalah waktu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Calon istri, Kalila tertawa kecil, itu bukan fakta yang pasti. Aku hanya ingin mengingatkanmu, aku sangat penting bagi Trevin. Jika kau mengusirku sekarang, dia sendiri yang akan meminta maaf padaku dan mengundangku kembali. Tatapan Kalila penuh kepercayaan diri, membuat Soraya semakin panas. Soraya merasa dipermalukan. Mengundangmu kembali. Memangnya kau satu-satunya desainer di dunia ini? Ia berteriak marah. Cepat usir dia sekarang juga. Soraya memerintah petugas keamanan dengan kasar, namun tak satu pun dari mereka bergerak. Menyadari hal itu, ia berniat mengusir Kalila sendiri, tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh, Kalila lebih dulu mencekal tangannya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kesombonganmu. Kalila berkata dingin, sudah 5 tahun berlalu, mengapa Trevin belum juga menikahimu? Apakah karena kau terlalu rendah diri? Atau mungkin dia sama sekali tidak menganggapmu serius? Soraya terkejut. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan keras ke lantai. Oh, calon istri presiden hati-hati, kata Kalila santai dengan senyum tipis di wajahnya. Namun bagi Soraya, senyum itu tak lain adalah ejekan. Dengan penuh amarah, Soraya bangkit dan menamparkan Kalila dengan keras. Plak, tamparan itu bergema di seluruh aula. Wajah Kalila langsung memerah dan membengkak. Soraya telah menggunakan kekuatan penuh, tanpa sedikit pun menahan diri. Ia benar-benar ingin memberi wanita ini pelajaran yang tak akan dilupakannya. Soraya mencengkeram rambut Kalila dengan kasar. Siapa kau? Berani-beraninya mengejekku. Kalila menyipitkan mata lalu mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia mengenali ritme langkah itu dengan baik. Trevin, batinnya, alih-alih melawan, Kalila tetap membiarkan Soraya menarik rambutnya. Ia ingin melihat apakah Trevin akan menyaksikan betapa arogannya wanita yang mengaku sebagai calon istrinya. Berhenti, sebuah suara dingin menggema di ruangan itu. Soraya terhenyak. Sebelum ia bisa bereaksi, seseorang telah menariknya dengan paksa. Ia menoleh, matanya membelalak. Trevin berdiri di sana, wajahnya gelap dan ekspresinya dingin. Trevin, bukan begitu. Dia yang lebih dulu menghina aku. Dia bilang. Soraya tergagap, berusaha membela diri. Trevin menatapnya tajam. Mulai sekarang kau tidak diizinkan datang ke sini tanpa izinku. Nada suaranya begitu dingin hingga Soraya merasa tubuhnya lemas. Selama 5 tahun ini, Trevin tidak pernah membantah statusnya sebagai tunangan. Tapi hari ini ia membatasi aksesnya ke kantor. Trevin berjalan melewati Soraya dan menghampiri Kalila. Ia menatap wajah wanita itu, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Winnie, saya minta maaf. Kalila mengangkat kepalanya, matanya bertemu langsung dengan mata abu-abu dingin Trevin. Trevin tertegun. Tatapan itu, begitu familiar. Sama seperti tatapan Kalila dulu. Namun ia cepat menguasai dirinya. Maaf Nona Winnie, saya tidak bermaksud mencelakakan Anda. Kalila tersenyum sinis. Tuan Hun, saya ingin tahu siapa wanita ini bagi Anda. Jika tidak saya ragu bisa terus bekerja sama dengan perusahaan Anda. Trevin melirik Soraya sekilas dan berkata dengan nada tegas, dia keluarga, jawaban itu seperti pisau tajam yang menusuk hati Kalila dan Soraya sekaligus. Hanya satu kata, tetapi bagi Kalila itu cukup untuk mengoyak luka lama yang selama ini ia coba sembuhkan. Sementara bagi Soraya, kata itu menghancurkan kepercayaannya selama 5 tahun terakhir. Keluarga, Kalila tertawa kecil, namun sorot matanya dingin. Saya tidak menyangka keluarga Presiden Hun akan seperti ini. Jika Hun Group tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama, saya tidak perlu membuang waktu di sini. Kalila berbalik pergi, meski rambutnya masih sedikit berantakan dan pipinya merah serta bengkak. Namun pesonanya tetap tak terbantahkan. Trevin meraih lengannya untuk menghentikannya. Sentuhan hangat itu membuat Kalila terhenti sejenak. Ia menatap Trevin dengan sinis. Apakah Presiden merasa calon istrimu belum cukup menyakitiku? Apakah kau ingin melakukan lebih banyak lagi? Apakah kau akan menggunakan cara-cara kasar? Alis Trevin berkerut. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis, baru kali ini ia diserang secara verbal oleh seorang wanita hingga tidak bisa berkata-kata. Nona Winnie benar-benar fasih berbicara,
Trevin berkata dengan ringan lalu melepaskan lengannya. Sekilas ia merasa wanita ini terlalu familiar. Mirip sekali dengan Kalila. Kalila mencibir, "Tuan Hun, sebaiknya urus dulu keluargamu sebelum mengurus bisnis." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah keluar gedung. Kali ini Trevin tidak menghentikannya. Melihat punggung wanita itu menghilang, Soraya akhirnya sadar mengapa Trevin begitu marah padanya hari ini.